حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Imam Zahabi ini di dalam Kitabul Arsh, muka surat 364 sampai 365. Ini kitab yang sangat cantik dan tahqiqnya bagus. Kita punya tetapi tertinggal di Son'ah. Kitabnya sangat bagus itu. Beliau mengatakan wa awwalu waqtin sumi'at maqalatu man angkara anna Allaha fawqa arsyih huwa minal Ja'ti bin Dirham. Dan pertama kali waktu, yaitu waktu pertama didengarnya perkataan orang yang mengingkari bahwasanya Allah ada di atas arsy, itu adalah dari Ja'ad bin Dirham. Syekh dari siapa? Marwan al-Himar. Marwan al-Himar ini adalah raja terakhir dari Bani Umayyah. Yang kata Imam Ibnul Qayyim, dengan sebab dia belajar ke Ja'ad bin Dirham inilah kerajaannya menjadi rusak dan hancur. Padahal dia perkasa di dalam peperangan. Dikatakan al-Himar bukan karena bodoh, tapi karena sangat pandai dan sabar dalam perang. Walaupun pasukannya tinggal sedikit, tapi dia sangat sabar dan selalu menang. Tapi ketika dia menjadi murid dari Ja'ad bin Dirham, mulai rusak keberkahan kerajaannya. Akhirnya pasukan dia yang lebih besar kalah melawan pasukan yang lebih kecil. Pasukan dia yang panglimanya adalah Nasr bin Sayyar memimpin 120.000 orang berperang melawan pemberontak dari Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh siapa? Abu Muslim Al-Khurasani. Itu nama palsu, yang betul nama dia lain, ana lupa itu. Tapi dia nama julukannya dalam peperangan adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Yang memimpin ana lupa, kalau tidak salah 40.000 atau 60.000-an saja. Ternyata apa? Nasr bin Sayyar dan pasukannya hancur, kalah. Baik. Wa kadzalika ankara jami'as sifat. Dan seperti itu pula dia mengingkari seluruh sifat. Ja'ad bin Dirham. Wa qatalahu Khalid bin Abdullah Al-Qusri. Dan dia dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qusri rahimahullah. Ini panglima besar. Ana lupa, kalau tidak salah dia di awal-awal Bani Abbasiyah. Setelah apa? Setelah Abu Muslim Al-Khurasani terbunuh. Abu Muslim sendiri dia sebagai kaki tangan Bani Abbasiyah. Setelah itu dia dibunuh sendiri oleh khalifah yang kedua kalau tidak salah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Kenapa? Karena si Abu Muslim ini dia sering mengkritik. Sementara Abu Ja'far Al-Mansur tidak suka dikritik. Dia takut kekuasaannya akan apa? Akan disaingi oleh Abu Muslim. Akhirnya dengan tipu daya, akhirnya si Abu Muslim dibunuh. Ini adalah apa? Urusan kekuasaan semacam ini. Na'udzubillah, tidak ada yang aman dan tidak ada teman sejati. Khalid bin Abdullah Al-Qusri ini panglima besar, walaupun bukan panglima tertinggi, dan dia ini orang yang soleh. Dia sangat mendengar ucapan para ulama ahlu sunnah. Makanya ketika dia dikasih tahu Ja'ad bin Dirham ini akidahnya adalah akidah yang mengambil akidah para ahli filsafat, menyelisih Al-Quran wa sunnah, mengingkari Allah Ta'ala mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalil dan seterusnya, maka dia pun membunuh si Ja'ad bin Dirham ini. Setelah itu Khalid bin Abdullah dibunuh dengan sangat keji oleh panglima yang lebih besar. Ini urusan politik, na'udzubillah. Tidak ada untungnya kita berdekatan dengan kekuasaan itu. Tidak akan aman. Kapan saja perlu dikorbankan, kita akan dikorbankan. Tergantung apa politik dia. Dan hukum dan ngeri ketika beliau disiksa itu kisahnya mengerikan, kasihan. Tayyib wa qissatuhu masyhurah, yaitu ketika Khalid bin Abdullah disiksa sampai meninggal itu. Kasihan, padahal ini panglima yang soleh. Dan kisah tentang ini telah terkenal. Untuk sanadnya sampai kepada kita sanadnya dhaif, tetapi memang kisah ini terkenal di kalangan ulama salaf. Sayangnya memang sanadnya hanya satu yang sampai ke kita dan datangnya dalam bentuk yang dhaif. Tayyib fa akhadha hadhil maqalah anhu al-Jahmi bin Safwan. Mengambil pendapat ini dari Ja'ad bin Dirham adalah Jahm bin Safwan, Imamul Jahmiyah, pemimpin Jahmiyah. Fa'adharaha, dialah yang mempopulerkannya, menampilkannya. Walaupun intinya adalah Ja'ad bin Dirham, tapi karena apa? Yang mempopulerkan Jahm maka dinisbatkan kepada dia. Na'udzubillah, nisbat terkenal yang jelek.
wahtajalaha bisyubuhat, dia berdalilkan dengan syubhat-syubhat untuk mendukung pendapat bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak di atas arsy. Ja'ad bin Dirham mengambil dari siapa? Ja'ad bin Dirham mengambil dari Talut ibnu Ukhti Labid ibnil A'sam. Sementara Talut ini dia adalah menantu, kalau tidak salah, iya, menantu dari Labid ibn A'sam yang al-Yahudi yang mengusir, yang menyihir Rasulullah SAW. Sementara siapa tadi? Labid ibnul A'sam al-Yahudi ini dia mengambil akidah tadi, akidah masalah Allah Ta'ala tidak di atas arsy dan seterusnya dari orang-orang Yahudi yang di Yaman. Ini adalah sanad mereka, jelek sekali sanadnya. Tayyib. Kemudian wa kana dzalika fi akhir asri tabi'in, dan kejadian itu yaitu Jahm bin Safwan ini adalah di akhir-akhir zaman tabi'in. Fa ankara maqalatahu a'immatu dzalikal asr, maka yang mengingkari ucapan dia adalah para imam pada zaman tersebut. Mithlul Auza'i, Auza'i yaitu apa? Imam dari ahlu Syam. Auza'i itu siapa namanya? Abu Amr, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i. Wa Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit dari a'imah ahli Iraq. Imam Malik bin Anas, Abu Abdullah, beliau imam Darul Hijrah Madinah. Wa Laits ibnu Sa'ad, imam Misr. Kemudian As-Sauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah As-Sauri, ini imam ahlul Kufah. Wa Hammad ibnu Zaid, imam ahlul Basrah. Wa Hammad ibnu Salamah, ini juga Basrah. Wa Ibnul Mubarak, imam Khurasan. Wa man ba'dahum min a'immatil huda, dan yang setelah mereka dari para imam petunjuk, yaitu setelah Jahm bin Safwan mati, maka yang mempopulerkan ilmu dia adalah murid-muridnya. Ana tidak tahu secara pasti murid-muridnya siapa. Kemudian dari murid-muridnya itulah mengambil ilmu yang paling populer adalah siapa? Bishr al-Marisi dan juga siapa? Bishr al-Marisi ini yang didebat dan dikafirkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian yang setelah Bishr al-Marisi adalah siapa? Yaitu Ahmad bin Abi Du'ad, Qadhi Qudah di zaman Ma'mun, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik, yang kemudian dibantah oleh siapa? Imam Ahmad dan para ulama yang di zaman itu. Jadi setiap kelompok memiliki pewaris. Maka jelek sekali kalau kita ini mewarisi akidah batilah. Alhamdulillah kita mendapatkan warisan yang baik. Setiap zaman itu ada musuh-musuhnya. Setiap zaman ada tentara setan dan ada tentara Allah. Sungguh beruntung orang yang menjadi tentara Ar-Rahman berjihad melawan tentara syaitan. Wa afadatil istidlalu bihadhil makhluqat ala wujudi khaliqiha wa mudabbiriha. Berdalilkan dan memberikan faedah, yaitu ayat tadi memberikan faedah tentang disyariatkan untuk kita berdalilkan dengan adanya makhluk-makhluk ini tadi akan adanya penciptanya, ya rahmatullah, adanya sang pengatur. Wa annaha ayatun wadhihah, bahwasanya makhluk-makhluk di alam semesta ini adalah ayat yang jelas. Wa dalalatun sharihah, dan petunjuk yang terang ala wujudihi subhanah, akan adanya Allah yang maha suci. Wa annahul mudabbiru wal musakhir, bahwasanya Allah itulah yang mengelola dan yang menundukkan lihadhil makhluqat, menundukkan seluruh makhluk, membawa angin ke sana kemari, mengatur untuk tetesan hujan ini turun kemana, itu Allah yang mengatur, bukan di tangan kita. Menunjukkan Allah maha perkasa memang. Wahiyya mustalzimatun lil ilmi bisifati kamalih, dan makhluk-makhluk ini semua mengharuskan untuk kita mengetahui sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kita mempelajari matahari, tahulah kita betul-betul Allah maha perkasa, mampu menciptakan bola api yang sedahsyat itu, yang jaraknya sedemikian jauh. Kalau betul ucapan orang-orang yang memperkirakan, yaitu 150 juta kilometer. Dalam jarak sejauh itu pun kita masih merasa panas, kita masih merasakan dahaga. Terkadang jalan raya pun menjadi agak leleh dan cair ketika matahari sudah sedemikian panasnya. Betul-betul itu adalah kekuasaan yang besar. Kemudian ketika diteliti, ternyata cahaya yang putih itu boleh terbelah menjadi 8 cahaya. Itu pun yang mampu ditangkap oleh manusia. Masih banyak cahaya-cahaya lain. Dari Dari cahaya putih matahari, ternyata dia gabungan sekian banyak cahaya.
Dan ternyata matahari bukan hanya memancarkan itu, tapi juga memancarkan apa? Gelombang elektromagnet dan lain-lain. Sekian banyak pengetahuan yang semakin manusia teliti, harusnya semakin apa? Semakin kenal dia akan Allah Ta'ala. Betul-betul kekuasaan yang luar biasa, pengaturan yang hebat, dan seterusnya. Bagaimana matahari, bola yang sangat panas itu beredar dengan garis edar yang tidak pernah berubah, tidak kemudian ke kanan, ke kiri, dan sebagainya dalam perjalanan satu hari itu. Kecuali kalau Allah menghendaki menunjukkan kekuasaan dia, bahwasanya matahari bukan berjalan dengan sendirinya, tapi Allah yang menyuruh ini dan itu. Wa tadammana dzalika annahul ma'budul haqq. Dan itu semua memberikan kandungan, membawa kandungan bahwasanya Allah itulah sesembahan yang benar. Kalau kita yakin Allah pencipta segalanya dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna, maka harusnya kita menyembah Dia, bukan menyembah yang lain. Kenapa sih orang menyembah? Di antaranya adalah menyembah kubur ini. Kenapa? Karena dia yakin kubur ini memiliki keistimewaan. Kenapa dia tidak menyembah kubur yang di sebelah sana? Kubur yang di sana biasa-biasa saja. Menunjukkan apa? Yang diyakini ada keistimewaan, dia lebih layak untuk diagungkan. Maka kita katakan pemilik keistimewaan segalanya adalah Allah, yang dia itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dan seterusnya. Maka harusnya dialah yang disembah. Sementara kubur-kubur tadi itu adalah keyakinan yang batil. Wa anna ibadata ghairihi batilah, dan bahwasanya peribadatan kepada yang lain adalah batilah. Untuk apa menyembah kubur tadi? Kalau matahari mendekat, terbakar kubur tadi, tak mampu apa-apa dia. Berarti menyembah matahari. Untuk apa menyembah matahari? Sementara dia hanyalah makhluk, Allah yang mengatur dia. Kalau Allah menghendaki dia tenggelam, tidak ada yang mampu untuk mendatangkannya dan menampilkannya lagi. Demikian pula yang lain-lain, seluruh makhluk itu adalah di tangan Allah Ta'ala. Makhluk yang besar yaitu apa? Yaitu petir. Tidak ada yang mampu untuk menangkal petir. Dalam artian apa? Menahan petir itu datang atau menangkis petir itu dan sebagainya. Tidak ada yang mampu. Orang hanya mencoba untuk apa? Untuk mengalihkan, tapi untuk menangkis kalau sudah datang nggak mampu. Ditangkis rambut kita yang berdiri nanti. Kalau begitu apakah menyembah petir? Petir itu hanyalah cemeti yang di tangan malaikat. Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi. Dan malaikat itu mereka adalah makhluk yang ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Maka harusnya kita menyembah kepada penguasa alam semesta ini, yaitu Allah Ta'ala. Itma siwahu ajiz, karena yang selain Allah sebenarnya adalah lemah. Bahkan malaikat-malaikat yang perkasa itu sendiri, mereka kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, mereka adalah makhluk yang lemah. Maka keperkasaan malaikat harusnya menyebabkan kita apa? Kita tunduk kepada zat yang para malaikat itu tunduk kepadanya, yaitu Allah Ta'ala. Tayyib. Qal wal ajiz la yasluhu lil ilahiyah. Ini terbalik. Iya, ini terbalik, ini lil ahliyah. Harusnya setelah alif adalah lam. Boleh ilahiyah, boleh uluhiyah. Ini salah cetak. Tayyib. Sesuatu yang lemah dia tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Wa afadatit tafriqa bainal khalqi wal amr. Dan ayat tadi memberikan faedah pembezaan antara apa itu? Khalq dan amr. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Kita tahu bahwasanya wawul ataf, walaupun dia itu yaitu taqtadil musyarakah fil hukm, yaitu dalam hukum sama. Al-khalq milik Allah, amr milik Allah, tetapi juga wawu al-ataf menunjukkan apa? Al-mughayyarah bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Sebelum wawu itu tidak sama dengan setelah wawu. Sebagaimana apa? Ja'a amrun wa zaidun. Datang si Amr dan Zaid, menunjukkan apa? Amr dan Zaid itu tidak sama. Walaupun hukumnya sama, sama-sama datang. Tapi Amr bukan Zaid, Zaid bukan Amr. Inilah hukum asalnya. Berarti al-khalq dengan al-amr ini tidak sama. Berarti apa? Bahwasanya amr itu bukan makhluk. Dan di antara amr Allah adalah apa? Al-Quran. Al-Quran itu adalah amrun min awamirillah. Berarti apa? Al-Quran bukan makhluk. Inilah sisi pendalilan yang dipakai oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala.
Dan ini pula sisi pendalilan yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau apa itu? Khalqu Af'alil Ibad. Qal wa fihi ar-raddu 'alal Jahmiyati wal Mu'tazilah. Dan di dalam pendalilan tadi atau di dalam dalil tadi ada bantahan terhadap Jahmiyah dan Mu'tazilah al-qailina bi anna kalamallahi makhluk, yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu makhluk. Padahal Allah Ta'ala telah memisahkan antara khalq dan amr. Wa anna khalqahu wa amrahu wahid. Mereka mengatakan khalqnya Allah dan amr Allah itu satu. Kita katakan kalau dia itu satu, niscaya akan terjadi kekacauan. Allah Ta'ala telah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah kalau dia menginginkan untuk sesuatu, yaitu terciptanya sesuatu, dia berfirman kun. Jadi suatu makhluk diciptakan Allah dengan kun, dan seluruh makhluk itu diciptakan Allah dengan kun. Ini hukum asalnya. Kecuali apa? Nabi Adam misalkan. Nabi Adam dengan apa? Dengan tangannya. Yang lain dengan kun. Seandainya kalimat kun sendiri adalah makhluk, berarti dia diciptakan oleh kun sebelumnya. Kun sebelumnya makhluk, berarti diciptakan oleh kun yang sebelumnya. Sampai tidak ada batas akhirnya kalau kalamullah adalah makhluk. Maka apa? Itu adalah kekacauan dan sesuatu yang mustahil. Berarti apa? Seluruh makhluk itu diciptakan dengan amrullah, dengan apa? Urusan Allah, yaitu diantaranya adalah urusan Allah adalah apa? Adalah kalamullah itu. Jadi Allah Ta'ala menciptakan makhluk dengan apa? Dengan kalamnya, menunjukkan kalam Allah bukan makhluk, tapi dia itu yang digunakan untuk mencipta. Makanya tidak sama antara amr dengan khalq. Baik. Qal wa yurwa'an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu annahu qal, beliau mengatakan farraqallahu bainal khalqi wal amr. Allah memisahkan antara khalq dengan amr. Ini jayid kalau kita mengetahui sumbernya. Anak yang belum tahu sumbernya. Faman jama'a bainahuma fahuwa kafir. Barang siapa menyatukan di antara keduanya, maka dia kafir. Kenapa? Berarti dia menentang Allah. Allah memisahkan, dia mengatakan enggak, yang betul sama. Ini kafir dia. Selesai dari kalam Ats-Tsauri. Cuma sayangnya belum tahu di mana sumbernya. Baik, kita habiskan sedikit. Wa fiha raddu ala man za'ama minal falasifa annal arsya huwal khaliqus shani'. Dan di dalam ayat tadi ada bantahan terhadap sebagian falasifah yang mengatakan arsy itulah sang pencipta. Ini aneh orang-orang filsafat itu. Pecah sendiri, memang mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Wa fiha ar-raddu ala man za'ama annal arsya lam yazal ma'allah wa huwa madhhabun batil. Dan di dalam ayat tadi juga ada bantahan terhadap orang yang menyatakan arsy itu terus-menerus bersama Allah, yaitu tidak ada batas awal. Dan ini pendapat yang batil. Bahkan arsy adalah makhluk. Tentunya Allah lebih dulu ada tanpa ada batas awal. Baru ketika Allah menghendaki menciptakan arsy, baru ada arsy. Tidak terus-menerus bersama Allah. Dan juga apa? Arsy tidak terus-menerus bersama Allah dalam artian Allah itu istiwa di atas arsy nanti setelah penciptaan langit dan bumi. Nanti terkait dengan ayat tadi. Baik. Intaha min Fathil Bari. Fathul Bari yang ke-13 muka surat 405. Baik, ilahuna wallahu a'lam.